Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Khairunisa, NIM 0201181015. Saya dari Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 5A, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara Medan. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai judul makalah saya pada mata kuliah Mediasi Hukum Keluarga, yakni mediasi dalam penyelesaian konflik keluarga. Di dalam mediasi penyelesaian konflik keluarga ini saya mengambil 4 subjudul, yaitu yang pertama, cara penyelesaian sengketa melalui mediasi. Yang kedua, prinsip-prinsip mediasi di dalam Al-Quran. Yang ketiga, jenis-jenis perkara yang wajib menempuh mediasi. Yang keempat, tata cara pelaksanaan mediasi. Jadi langsung saja, poin yang pertama yaitu cara penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi berasal dari bahasa Inggris yakni mediation, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah, atau penyelesaian sengketa secara menengahi. Yang menengahinya tersebut dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah. Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, pada pasal 1 ayat 1 mendefinisikan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator. Pun sebagai seorang mediator dituntut untuk mengedepankan negosiasi yang bersifat kompromis, yakni harus memiliki keterampilan khusus. Yang dimaksud dengan keterampilan khusus di sini adalah yaitu mengetahui bagaimana cara mendengarkan pihak yang bersengketa, mempunyai keterampilan bertanya terhadap hal-hal yang dipersengketakan, mempunyai keterampilan membuat pilihan-pilihan dalam menyelesaikan sengketa, yang nantinya pilihan tersebut dapat menguntungkan para pihak yang bersengketa. Hal ini juga bisa disebut dengan win-win solution. Selanjutnya, mempunyai keterampilan tawan kedua yakni prinsip-prinsip mediasi di dalam Al-Quran. Yang pertama ada prinsip kewujudan keadilan, yakni keadilan adalah salah satu tema pokok di dalam ajaran agama Islam. Maka dari itu, dalam menyelesaikan suatu perkara ataupun sengketa, haruslah mencapai keadilan. Yang dinamakan keadilan di sini adalah menempatkan segala sesuatunya pada porsinya, pada tempatnya. Yang kedua ada prinsip kesamaan atau equality. Islam mengajarkan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara singkat apabila diletakkan pada paradigma manusia berada di dalam satu kesatuan, seperti satu keluarga yang memperlakukan sama setiap anggota keluarganya. Yang ketiga ada perwujudan damai. Pada umumnya komunikasi sangatlah penting dalam penyelesaian suatu sengketa ataupun perkara. Tiga, yakni jenis-jenis perkara yang wajib menempuh jalur mediasi. Adapun jenis-jenis perkaranya sebagai berikut. Yang pertama, sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan waktu ataupun tenggang waktunya. Yang kedua, penyelesaian dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti permohonan pembatalan putusan arbitrase. Yang ketiga, sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil. Yang keempat, gugatan balik yaitu rekonvensi dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara ataupun bisa disebut dengan intervensi. Selanjutnya, sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan. Selanjutnya, sengketa yang diajukan ke pengadilan agama setelah diupayakannya penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat, namun dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak mediator yang bersertifikat. Yaitu ada mediator. Mediator adalah orang yang menjadi penengah di dalam persengketaan tersebut. Pada dasarnya, setiap mediator, baik hakim maupun non-hakim, harus memiliki sertifikat sebagai mediator. Akan tetapi, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, khusus mediator hakim dapat dikecualikan apabila tidak ada mediator yang bersertifikat
atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat. Yakni adalah proses mediasi. Mediator dalam menjalankan fungsinya harus melaksanakan langkah-langkah sebagaimana disebut dalam pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperkenalkan diri dan memberi kesempatan para pihak untuk saling memperkenalkan diri. Poin kedua, menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi pada para pihak. Yang ketiga, menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral tidak mengambil keputusan. Yang keempat, membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak. Yang kelima, menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya. Yang keenam, menyusun jadwal mediasi bersama para pihak. Yang ketujuh, mengisi formulir jadwal mediasi. Yang kedelapan, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian. Yang kesembilan, menginterpretasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas. Yang kesepuluh, memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan para pihak, mencari pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak, bekerja sama dalam proses penyelesaian atau mencapai penyelesaian. Yang ke-11, membantu para pihak untuk merumuskan kesepakatan perdamaian. Yang ke-12, mencapai laporan keberhasilan, ketidakberhasilan, dan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara. 13, menyatakan salah satu pihak tidak beritikat baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara. Poin keempat yaitu laporan mediasi. Mediasi dinyatakan berhasil apabila tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berperkara yang dituangkan di dalam kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang berperkara dan para mediator. Kesepakatan perdamaian tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban hukum, dan kesusilaan, merugikan pihak ketiga ataupun tidak dapat dilaksanakan. Yaitu mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu hingga 30 hari berikut perpanjangan, atau apabila para pihak dinyatakan tidak beritikat baik karena mengajukan atau tidak menanggapi resume para pihak lain. Tidak berhasil adalah mediasi dinyatakan tidak berhasil apabila para pihak perkara tidak mencapai suatu kesepakatan dalam batas waktu 30 hari ataupun salah satu pihak yang berperkara tidak beritikat baik. Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yaitu mediasi yang melibatkan wewenang kementerian atau lembaga ataupun instansi di tingkat pusat ataupun daerah ataupun badan usaha milik negara, daerah yang tidak menjadi pihak berperkara kecuali pihak berperkara yang terkait dengan pihak-pihak tersebut telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari kementerian ataupun lembaga ataupun instansi tersebut untuk mengambil keputusan di dalam proses mediasi. Terakhir yakni biaya perkara mediasi. Secara umum ada dua macam biaya perkara dalam proses mediasi, yaitu biaya jasa mediator dan biaya pemanggilan para pihak. Jasa mediator hakim dan pegawai pengadilan tidak dikenakan biaya. Namun sedangkan jasa mediator non-hakim dan pegawai non-pengadilan ditanggung bersama dan berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai pasal 8. Adapun biaya pemanggilan para pihak dibebankan terlebih dahulu kepada penggugat melalui panjang biaya perkara. Dan apabila mediasi mencapai kesepakatan, maka biaya mediasi ditanggung bersama atau sesuai kesepakatan para pihak. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.